Media massa bukan lagi menjadi hal yang asing dalam keseharian kita, di mana kita sering sekali bersinggungan, melihat, dan mendengar pesan yang disampaikan oleh media massa. Media massa sendiri memiliki berbagai kajian yang telah ditelaah, diteliti, dan didiskusikan oleh para ahli yang terus berkembang hingga saat ini. Lantas, bagaimana peran media massa selama pandemi COVID-19 berlangsung? Simak ulasannya dalam video ini. Media massa merupakan sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, ataupun media sosial. Menurut Effendi, yang dilansir dalam laman kompasiana.com, mengatakan bahwa media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh, yang biasanya beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan juga hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa ialah timbulnya keserempakan yang memiliki arti suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif banyak dengan waktu yang bersamaan. Lalu bagaimana kaitan antara media massa dengan pandemi COVID sekarang ini? Pandemi virus COVID-19 sudah berlangsung lebih dari setahun. Banyak korban berjatuhan, baik yang bisa disembuhkan maupun yang pada akhirnya meninggal dunia. Gaya hidup masyarakat pun cenderung berubah. Kebanyakan cukup terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Mereka yang biasanya cukup abai masalah kebersihan dan kesehatan, mendadak menjadi rajin mencuci tangan. Percaya atau tidak percaya, berbagai perubahan perilaku masyarakat ini tidak lepas dari peran media massa yang cukup sigap dan gencar mengabarkan informasi seputar virus COVID-19. Memang tidak jarang masyarakat menjadi panik setelah menonton berita. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri, media memiliki andil dan peran yang cukup besar di tengah pandemi ini. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh Facebook bersama YouGov, dilansir dalam laman mediaindonesia.com, menunjukkan lebih dari 140 juta orang yang tinggal di Indonesia bergabung dengan grup yang aktif selama sebulan terakhir. Dan saat ini penduduk Indonesia berjumlah 267,7 juta jiwa. Dalam laman kompas.com juga mengatakan bahwa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengadakan survei dengan melibatkan 7.000 responden di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari laporan survei tersebut menyebutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 73,7% atau sekitar 1.096,71 juta pengguna. Berdasarkan survei tersebut, dapat diketahui juga alasan masyarakat menggunakan internet, yaitu sekitar 29,3% responden menggunakan internet untuk berkomunikasi. Kemudian 24,7% digunakan untuk bermedia sosial, dan sebanyak 9,7% digunakan untuk mengakses hiburan, serta 7,6% mengakses layanan publik, serta 4,8% digunakan untuk berbelanja online. Binus ID sudah merangkum beberapa peran penting media massa selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salah satunya ialah memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19. Misalnya ketika media massa mengabarkan peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur, maka orang-orang yang berasal dari kota lain dapat mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke kota Jawa Timur. Demikian pula masyarakat Jawa Timur untuk lebih berhati-hati dan melakukan berbagai protokol kesehatan yang diwajibkan dengan lebih baik lagi. Peran lain dari media massa di tengah pandemi ialah memberikan informasi mengenai kepastian COVID-19, protokol kesehatan yang wajib diterapkan, ataupun jadwal vaksinasi di setiap daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa berita mengenai COVID-19 cukup simpang siur di awal. Hal ini sebenarnya wajar. Seperti yang sudah diketahui, COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Butuh penelitian panjang untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang perlu dilakukan. Keberadaan media massa cukup membantu untuk menginformasikan hal-hal yang perlu dan tidak perlu diterapkan, seperti mewajibkan protokol kesehatan, jadwal vaksinasi di setiap daerah, berita mengenai PPKM darurat, dan lain sebagainya. Masyarakat tidak perlu bingung jika beberapa di antaranya memiliki perubahan. Hanya perlu menunggu kabar terbaru, serta menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait apakah berita yang diinformasikan itu benar atau tidak. Sekian pembahasan mengenai peran media massa di tengah pandemi COVID-19 berlangsung. Saya Yanita Ernia, pamit undur diri dan sampai jumpa.